Ingin tahu kehidupan penghuni vokasi? Daripada mati penasaran, dengerin kita aja yuk di Kicauan Praktisi, podcast Perhub Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktisi. Wah, jumpa lagi nih di Pops Podcast Perhub Santai. Wah, gak kerasa ya kita udah setahun ini gak berjumpa di podcast Perhub Santai. Nah, di Pops kali ini yang pastinya bakal lebih menarik dan lebih fresh lagi, yang nantinya bakal membahas tentang kicauan praktisi dan juga Talks Week Benefit. Selamat datang di episode pertama dalam tema kicauan praktisi dengan topik ngabuburit di rumah aja. Yang pasti akan seru habis nih ngobrol bareng sama Menko Sospol BEM Vokasi UB beserta Kahim-Kahim yaitu dari Himajaksi dan Himbis. Eits, kok udah opening aja sih? Perasaan kita belum kenalan loh. Yuk kenalan. Kenalin, aku Putra dan di sini aku gak sendirian. Aku ditemani oleh partner aku. Halo semuanya, nama aku Boni. By the way, kicauan praktisi itu apa sih, Bon? Jadi, kicauan praktisi itu segmen obrolan-obrolan santai bersama masyarakat vokasi yang ngebahas kehidupan organisasi dan sosial mereka selama di perkuliahan ini. Langsung aja yuk kenalan sama menteri dan kahim-kahim keren kita pada siang hari ini. Silakan dimulai dari Menko dulu ya. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Rimba Febrian, akrab dipanggil Rimba, asal dari Sidoarjo. Salam kenal teman-teman. Oke, halo Putra, halo Boni, halo Rim, halo Rins juga. Sebelumnya perkenalin nama aku Abbas, aku dari Sidoarjo. Aku tahun ini diamanai menjadi Ketua Himpunan Himajaksi 2021. Halo, salam kenal semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizky Syalsya Putri, biasa dipanggil Riris, asal dari Malang, dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahi untuk menjadi Ketua Himpunan Bisnis Digital dan E-commerce periode 2021-2022. Salam kenal semuanya. Halo kakak-kakak sekalian, salam kenal ya semua. Keren-keren nih kakak-kakak dari Menko Sosial Politik BEM Vokasi UB, terus dari Kahim Himajaksi dan dari Kahim Himbis. Oke, langsung aja sesuai dengan judul topik kita, yakni ngabuburit di rumah aja. Gimana nih kak puasa minggu kedua di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah dari aku sih, dari aku ada seneng dan sedihnya sih. Senengnya ya bisa ketemu sama Ramadan lagi lah. Tapi sedihnya mungkin nggak bisa puasaan bareng keluarga. Terusan kayak terawih vibes-nya beda banget sih. Kalau dulu yang sebelum pandemi kayak rame, terusan ya lebih seru dulu sih, tapi ya sama-sama aja kayak gitu sih. Mungkin dari yang lain. Kalau dari aku sendiri, Ramadan tahun ini kerasa beda banget ya. Yang tahun kemarin itu kan perkuliahan di off semua kan. Perkuliahan off, jadi waktu tahun lalu jadi full di rumah aja selama 1 bulan. Tarawih juga santai di rumah. Ya ada baiknya juga, ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya ya kita nggak boleh keluar, kita masih ada social distancing dan segala macam, ada pembatasan sosial berkala juga ya. Dan gak enaknya itu salah satunya dari aku sendiri, tahun ini aku belum bisa buka bareng sama keluarga, belum bisa puasa bareng sama keluarga, sahur bareng sama keluarga, tarawih bareng sama keluarga. Soalnya dari awal puasaan sampai sekarang aku belum bisa balik ke rumah, soalnya lagi sibuk magang. Dari awal puasan sampai sekarang sibuk magang. Terus kalau masalah tarawih sih bedanya, kalau tahun kemarin di rumah tarawih mungkin full ya dari hari pertama sampai hari terakhir. Tapi kalau tahun ini kok aku ngerasa belum pernah tarawih dari hari pertama. Belum pertama tarawih nih. Ya mungkin itu sih kurang lebihnya ya. Untuk puasanya alhamdulillah masih full ya, masih lengkap ya, belum bolong satu kali nih. Ya semoga aja nggak bolong tahun ini. Mungkin Riz ada tambahan? Oke, mungkin untuk puasa tahun ini kurang lebih sama kayak Rimba tadi sama Abbas. Kayak kan sekarang juga masih pandemi, juga di dalam pandemi, yang dimana kita juga kayak namanya kegiatan juga masih dibatasin, ibadah juga sedikit dibatasin. Nah itu sih yang bikin sedikit sedih juga. Tapi alhamdulillahnya untuk tahun ini
kita sudah bisa kayak bikin acara semacam ini podcast, jadi kita bisa ketemu. Kalau tahun lalu kan kayaknya nggak ada acara sama sekali ya, perkuliahan juga off, semua proper kayaknya juga nggak ada yang dilaksanain kayak gitu sih. Berarti emang rasa beda Kak ya, mulai dari segi keluarga, dari segi kesibukan, terus juga kan sekarang juga lagi pandemi kan. Jadi vibes-vibes yang didapat Ramadan sebelumnya itu beda sama Ramadan tahun ini. Aku ada pertanyaan nih buat Kak Riris. Ini Kak Riris di asli Malang ya? Iya, asli Malang. Ini mau tanya aja nih Kak, kan selama puasa di pandemi ini kan otomatis di rumah aja. Ini godaannya lebih berat apa lebih ringan menurut Kakak? Soalnya kan kalau berdasarkan tahun lalunya lagi sebelum pandemi, puasa kita pasti dapat waktu untuk killing time sama teman-teman keluar. Kalau di rumah aja apa nggak lebih susah Kak godaannya? Kalau menurut aku ya selama di rumah aja ini kayak godaannya itu semakin minim kalau aku pribadi ya. Soalnya karena kita sekarang, aku pribadi maksudnya kan masih belum magang juga, sambil nunggu magang kan masih perkuliahan juga. Jadinya tuh kayak waktu selama Ramadan ini diisi sama perkuliahan, mungkin sambil ngerjain tugas, ada tugas dari dosen, mungkin aja ada proyekan juga, dan sambil nunggu waktu buka puasa juga sih aku buat bisnis juga. Jadi waktu itu menurut aku lebih cepat sekarang sih daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi godaannya juga lebih minim lagi. Oh, jadi kalau dari Kak Riris sendiri mungkin di sekarang lebih bisa fokus Kak ya, Betul. puasanya kayak gitu. Kakak-kakak sekalian kan ini kan dari teman-teman himpunan, terus juga ada yang dari BEM juga. Tradisi apa aja sih Kak dari teman-teman himpunan ini untuk menyambut bulan Ramadan? Mulai dari Kak Abbas dulu. Oke. Kalau dari aku ya, himpunan tahun kemarin itu kurang lebih kita masih transisi dari yang awalnya normal ke pandemik kan ya. Jadi waktu itu kita sempat off beberapa bulan, bahkan beberapa bulan. Dari Himajaksi sendiri tuh sempat mikir nih gimana caranya buat survive lagi di masa pandemi kayak gini. Dan waktu itu buat Ramadan itu kurang banyak kegiatan Himajaksi tahun kemarin. Dan anak-anaknya juga kan gak pada kumpul kan, gak pada ada di Malang juga, pada di rumahnya masing-masing. Jadi kita kesusahan buat nyari kegiatan apa sih yang cocok nih buat Himajaksi. Akhirnya pada waktu itu kita punya project di Himajaksi yang tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita punya project bikin ucapan hari raya. Jadi kita ada projectan gitu, ngumpulin kata-kata dari setiap anggotanya. Terus habis itu dijadiin satu, digabungin buat dijadiin ucapan hari raya. Kalau tahun ini ada peningkatan, soalnya kita sudah mulai ada new normal juga, ada cara-cara kita buat bersosialisasi di masa pandemi ini kayak gimana. Jadi di tahun ini bakalan ada SOTR juga, ada sahur on the road. Jadi kita lebih ke bagi-bagi makanan ke masyarakat marginal kayak gitu. Terus habis itu selain itu kita juga ada bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil ya sama bagi-bagi takjil di jalan-jalan aja. Terus habis itu selain itu kita juga ada buka bersama sama Himajaksi sendiri, sama anak-anak Himajaksi. Dan kalau masalah protokol kesehatan segala macamnya itu kita benar-benar ketat dan kita benar-benar jaga protokol kesehatannya dan keamanannya juga. Soalnya kita kan di sahur juga, dari aku sendiri juga bertanggung jawab ke anak-anakku kan. Jadi aku benar-benar ngejaga anak-anakku, keamanannya anak-anakku dan kesehatannya anak-anakku juga. Jadi aku pesan ke mereka juga, mereka wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebelum bertanggung jawab ke himpunan. Kayak gitu sih kalau dari Himajaksi. Mantap dari Himajaksi. Lanjut mungkin dari Kak Rimba. Kalau dari aku sih bingung ya gimana jawabnya. Tapi kalau emang berkaca dari tahun kemarin kan aku ya sempat ikut hima. Tapi karena emang ya pandemi juga sih, jadi bingung mau ngadain acara itu gimana kayak gitu. Terus kan emang kalau anak SI kan apalagi kayak kating-katingnya rata-rata emang magangnya jauh-jauh gitu loh, karena emang startup kan jauh-jauh gitu loh. Ada yang emang masih di Malang, ada yang di Jakarta, dan rata-rata emang pengurus intinya banyak yang nggak di Malang kayak gitu, dan emang staffnya banyak yang lagi di rumah kayak gitu, di rumah sendiri-sendiri. Jadi emang dari himaku dulu nggak ada. Tapi kalau berkaca dari tahun ini, BEM kemarin
udah ada sih program namanya sasori, itu kita bagi-bagi makanan buat kaum marginal lah. Alhamdulillah ntar next ada lagi, ya ditunggu aja ntar kayak gitu sih. Dari BEM kayak gitu sih. Mungkin dari Riris. Oke, mungkin untuk tradisi himpunan selama bulan Ramadan sendiri ya, kalau dibandingin sama tahun kemarin mungkin sama kayak Rimba, sama kayak Abbas gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu untuk proker jadi sementara terhenti dan baru kita jalankan lagi itu tahun ini gitu. Jadi tahun ini alhamdulillahnya tanggal 19 April kemarin itu dari Himbi sudah melaksanakan proker yang pertama itu ada bagi-bagi takjil sama buka bersama bareng himpunan dan juga seluruh mahasiswa Bitkom itu sendiri kayak gitu. Wah, keren-keren sih dari teman-teman BEM dan himpunan-himpunan di vokasi ini, Himajaksi, Himbis, dan himpunan-himpunan yang lainnya. Emang kalau dari tahun lalu emang lagi masa itu ya, transisi ya, dari normal terus ada pandemi, dan mungkin sekarang bisa lebih digerakkan lagi lah program-program yang sebelumnya udah ada kayak gitu. Dari Boni mau tanya, Bon? Kalau dari kesimpulan yang bisa aku ambil mungkin dari 3 ini lebih menekankan pada kegiatan sosial ya Kak, ya mulai dari bagi-bagi takjil, terus SOTR. Nah, terus kalau ini kan kakak-kakak dari himpunan sama BEM, udah ada plan buat bukber apa belum ini? Mulai dari Kak Rimba dulu deh. Bukber ini sama-sama dulu, Bon. Bukber sama BEM dong. Oh, kalau dari BEM kemarin emang nggak tahu ya apakah ada rencana, tapi kalau mau sih gas-gas aja kalau aku. Tapi terusan kalau bukber sama yang lain, misal sama teman-teman, nggak ada sih kelihatannya lagi sibuk di rumah sendiri-sendiri sih, makanya nggak kepikiran bukber kayak gitu. Soalnya emang nggak tahu ya, emang udah umur cukup mau tua, jadi emang udah nggak kepikiran, udah sibuk sama urusannya sendiri-sendiri sih teman-temanku. Kalau buka berdua? Gak tahu ya, emang ada yang ngajak, nggak tahu lah. Bisa ke Kak Ya ntar Abbas? aku ajak Rimba deh buka berdua ya Mbak. Oh kasihan banget sih Rimba ini gak ada yang ngajak buka berdua. Kalau dari aku rencana bukber ya cukup banyak. Ya semoga aja nggak jadi wacana aja ya. Soalnya ada buka bersama-sama anak-anak kontrakanku yang ada di Malang, terus buka bersama-sama orang-orang kantor mengganggu sekarang, terus buka bersama-sama teman-teman, terus ada buka bersama-sama himpunan juga. Kalau buka berdua ya ini aku ada rencana sama Rimba ini aja sih. Semoga terlaksana ya. Kalau Risma ikut buka bertiga deh. Kalau dari aku pribadi sih untuk buka bersama udah ada agenda untuk kedepannya. Yang kemarin alhamdulillah yang dari Himbi sendiri kan sudah melaksanakan buka bersama. Terus rencananya sih ada buka bersama bareng keluarga besar sama buka bersama bareng teman-teman SMA kayak gitu. Tapi kalau sama yang lainnya masih belum ada sih, masih itu aja gitu. Mungkin tadi buka bertiga ya, nambah. Oke, bisa dijadwalkan kalau itu. Terus mau nanya nih Kak, dari himpunan-himpunan sendiri, kan kalau mau buka bersama otomatis kan kita mengundang massa mereka. Nah itu mau tanya, kalau mereka itu selama di pandemi, berapa persentasenya sih yang udah di Malang, atau mereka masih semua ada di luar kota, atau mungkin mereka sudah ke Malang cuma buat bukber gitu Kak, gimana? Oke, sorry Rim ya, ngomongin himpunan Rim. Kan BEM kan, Rimba kan BEM gitu kan. Saran ini soalnya. Iya. Ya udah himpunan dulu ya. Oke, kalau persentase kemarin itu aku cukup ngambil banyak sih. Kalau aku sering juga sama Riris ya. Riris kan juga KM juga ya. Kalau tahun ini aku ngambil cukup banyak anggotaku. Jadi total itu keseluruhan ada 48 anggota. Sekitar 48 anggota, dan itu hampir 30-an itu udah ada di Malang. Dan sebenarnya aku juga nggak menyarankan atau menganjurkan mereka datang ke Malang. Aku nggak pernah bilang buat mereka kalian wajib datang ke Malang buat acara Himajaksi atau segala macam bla bla bla. Tapi emang dari mereka sendiri tuh pengen ke Malang. Soalnya di rumah mereka ternyata gabut gitu. Bahkan yang lebih parah itu ada anggotaku yang bukan diusir ya sama mamanya ya, tapi bilang udah kamu ke Malang aja deh gitu. Ya diusir tapi secara halus ya kayaknya sih gitu. Iya, kayaknya disuruh produktif gitu ya. Jadi ya aku nggak bisa nolak juga mereka nggak usah ke Malang, tapi
aku pernah bilang ke anak-anakku kalau emang mereka mau ke Malang tapi terpaksa, itu mending gak usah ke Malang. Jadi harus dipertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan. Contoh dari akomodasi di Malang juga itu harus dipertimbangkan juga kan. Dan selain itu pertimbangan keluarga juga. Jadi total ada 30-an lah itu emergency udah di Malang. Mungkin Riris? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi karena kemarin himpunanku juga udah melaksanakan buka puasa bersama ya. Jadi kalau misal dilihat dari presentasinya sih kemarin sama kayaknya 20% 30% kayak gitu. Karena kemarin itu ya yang diharapkan kalau misalnya ada yang mau ke Malang atau mau ikut buka bersama silahkan kayak gitu. Jadi tapi kita tetap nggak memaksakan ya, karena kan ada jarak juga. Dan kemarin itu alhamdulillahnya itu yang datang juga yaitu tadi lumayan banyak, dari teman-teman himpunan ada, terus dari teman-teman mahasiswa Bitkom itu sendiri ada, karena kemarin itu tujuannya juga untuk menjalin tali silaturahim juga. Karena aku juga mikir untuk maba yang angkatan 2020 yang kemarin itu kan kayaknya belum pernah ketemu offline sama teman-temannya kayak gitu kan. Nah kemarin sempat ada cerita waktu aku datang, terus ada kayak beberapa anak dari angkatan 2020 itu begitu datang itu malah tanya, kamu siapa ya, kayak gitu kan. Itu jadinya kayak kok gini ya gitu kan, padahal maksudnya gini loh kan, udah ada kayak perkuliahan online kayak gitu, tapi mirisnya dia kayak masih belum tahu anaknya ini yang mana ya, si ini tuh yang mana ya kayak gitu. Jadi buka bersama kemarin itu jadi salah satu ajang untuk dari himpunan sendiri sama untuk mahasiswa Bitkom itu untuk menjalin tali silaturahim sambil kenalan juga sama kakak-kakaknya. Alhamdulillah kemarin juga dari angkatan 18, 19 sama 20 itu juga ada perwakilan yang datang lah, sama KBK juga ada yang datang gitu. Oke, sekarang ke Kak Riba nih. Tapi pertanyaannya beda ya Kak ya. Oke, gimana Jadi Bang? pertanyaannya tadi kan Kak Abbas sempat nyinggung tentang akomodasi. Nah mau tanya nih ke Kak Rimba, puasa tahun ini lebih bikin tekor apa lebih hemat nih? Alhamdulillah lebih tekor karena gimana ya? Bukan karena konsumsi pribadi. Jadi emang kalau kita berorganisasi gitu ya. Jadi emang ada beberapa duit yang emang harus disisihin kayak gitu. Jadi emang mengurangi budget sendiri tuh udah dikurangi banget, dan uang tabungan ya masih kayak gitu terus kan. Tapi ya itu ada yang beberapa uang disisihkan emang dibuat untuk entah apa ya, makanya anak-anak atau emang afeksi atau apapun kayak gitu sih. Tapi emang aku nggak merasakan habis-habis banyak sih. Tapi ya buat bantu sih, karena ya tahu sendiri sosial politik kementeriannya ada 4 agak sombong dikit boleh lah ya. Boleh kayak gitu. Jadi banyak lah. Jadi bagi kayak mungkin hari ini ngurusin perhub, besok ngurusin sosma dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi habisnya bukan konsumsi pribadi, tapi ya itu tadi yang lain-lain itu. Yang lain-lain ya. Bener. Kayak gitu sih. Gini, sekarang kan puasaan sih, kan juga kalau di bulan Ramadan kan harus jujur ya. Nah, aku mau masuk lagi nih ke Kak Rimba. Ya Allah. Tadi kan bilangnya kalau kita ikut organisasi itu kan pasti ya nggak bisa dimungkiri pasti bakal tekor lah ya kayak gitu. Iya benar banget. Kalau Mas Rimba sendiri jujur itu ngerasa nyesel apa enggak sih Mas? Atau mungkin ada pelajaran lah yang bisa diambil dari situ? Oke, seru nih. Aku seneng sih. Jujur aku tipikal orang yang emang belajar dari orang lain kayak gitu. Entah itu emang positif atau negatif ya teman-teman. Jadi misal nih kayak organisasi ini emang bener-bener orang-orangnya random banget kan. Ada yang emang ambisius, tapi ada yang emang cuman kelihatan doang. Terus ada yang emang bener-bener istilahnya menjilat banget lah, kayak di depan kelihatannya aktivasinya, di belakang atau ngurusin apapun dia agak cukup beban lah kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi aku banyak belajar dari situ sih. Terusan itu untuk upgrading personal lah, tapi alhamdulillah dari organisasi pun aku dapat teman-teman yang emang entah gimana ya, bener-bener buat aku lebih produktif lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misal aku pengen bahas tentang finance, ada aku teman ngobrol untuk finance.
pengen ngobrol tentang politik, ada temenku yang emang ngobrol politik. Jadi emang berorganisasi itu emang cukup penting sih menurut aku. Tapi dengan catatan emang kamu menjalin relasi itu bukan cuman kenal dengan temenmu, tapi emang bener-bener kamu punya hubungan lah sama dia. Jadi kamu bener-bener ngobrol, kamu bener-bener kasih benefit buat dia, kamu belajar dari dia, dia juga belajar dari kita, kayak gitu sih. Take and give-nya jelas kayak gitu sih. Dan masih banyak lagi tapi dikitnya kayak gitu sih. Mungkin dari yang lain gimana tuh? Sepakat sih aku. Mungkin emang saling ada feedback lah ya dari sana. Benar. Dari Kak Abbas gimana, Kak? Penyesalan ya, ngomongin penyesalan ya. penyesalan. Penyesalan nggak pernah ada di awal kan. Jadi awalnya pendaftar. iya udah. Iya. Karena ini belum di akhir, jadi aku belum ngerasain penyesalan juga. Jadi aku ngejalaninnya juga fun sih kayaknya. Dan beberapa kegiatan mungkin aku bukan lebih ke nyesel, tapi bingung buat ngatur waktu, manage waktu. Jadi mulai dari magang, himpunan dan kegiatan-kegiatan yang lain itu lebih ke susahnya manage waktu aku sendiri, bukan ke penyesalan. Kalau penyesalan kayak enggak, dan aku juga fun dapat ilmu baru. Kan ini sebelumnya juga aku nggak pernah jadi ketua himpunan kan ya. Jadi ini pertama kali aku jadi ketua himpunan, dan ini juga hal baru buat aku dan tantangan juga. Dan ternyata ketika aku udah turun emang seru sih. Banyak banget pelajaran-pelajaran dan hal yang rintang yang harus kita lalui. Keren banget sumpah. Keren. Dari Kak Riris? Oke, tadi untuk masalah tekor atau enggaknya ya, karena udah beberapa kali ada acara bukber gitu, dan nanti bakal ada bukber lagi kayak gitu. Kalau tekor sih pasti ada tekornya, tapi jujur ya aku pasti ada tekornya. Jadi ada minusnya enggak. Kalau masalah nyesel enggak, karena dengan kita bukber itu kan juga kita bisa ketemu sama teman-teman yang awalnya kita nggak pernah ketemu, udah jarang ketemu. Kayak misal temen SMA kan udah kesibukan masing-masing, mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah juga kayak gitu. Nah itu merupakan salah satu kesempatan untuk aku pribadi biar bisa ketemu lagi, menjalin itu tadi, kembali lagi menjalin tadi silaturahmi kepada teman-teman juga kayak gitu, biar nggak keputus gitulah hubungannya kayak gitu. Oke, keren. Semoga kakak-kakak sekalian nggak ada penyesalan sampai akhir ya. Semoga bertahan lah. Semoga aja enggak ya. Iya. Sekarang aku mau masuk sih ke Himajaksi. Tadi kan ke Kak Riris kan dari Himbis kan sudah ngasih caranya sedikit lah buat bonding kan. Tadi yang mungkin angkatan 20 nggak kenal kan. Secara aku juga angkatan 20 Kak gitu kan. Sebelumnya juga ngerasain kayak nggak pernah ketemu teman secara langsung gitu. Kalau dari Kak Abbas gimana Kak buat cara mendekatkan satu sama lain sih di masa yang kayak gini? Oke, kalau cara ngebonding ya di Himajaksi, kalau dari aku sendiri, aku dari awal itu nekenin ke anak-anak Himajaksi. Waktu first gathering Himajaksi, aku nekenin ke anak-anak. Aku bilang ke anak-anak kalau gaya kepemimpinanku di sini itu santai. Tapi santainya santai yang tidak melupakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi kalian boleh santai. Kenapa aku bilang santai? Soalnya ketika mereka di bawah tekanan, under pressure, kan di sini kalau logikanya ya, kita di himpunan itu nggak hanya himpunan aja, kita berorganisasi itu. Kalau di organisasi kayak gini ya kita nggak dibayar kan, kita kerja juga dengan hati. Kalau seandainya kita kerja udah dengan hati, kita nggak dibayar, terus di under pressure, aku takutnya itu mereka anggapnya ini jadi beban, bukan lagi tanggung jawab. Jadi aku bilang ke mereka, di sini kita santai. Dengan gitu nggak hanya cuma ngomong aja, aku bilang aku santai, tapi ketika selesai rapat, ada rapat-rapat gitu, aku bikin forum lagi buat mereka ya udah kita ngobrol santai gitu. Kita ngobrol santai, dan apalagi sekarang udah lumayan banyak yang di Malang, jadi kita sering keluar bareng. Kita sering ngopi bareng, kita sering rapat offline juga. Tapi dalam tanda kutip di sini, meskipun kita rapatnya offline, tetap jaga protokol kesehatan dan segala macam ya. Jadi cara aku bonding itu tadi lebih merendahkan egoku di depan anak-anak. Jadi aku nggak boleh sampai egois. Di sini aku sebagai ketua kalian harus manut sama aku nggak gitu. Jadi aku lebih ngerendah lagi ke mereka, nggak terlalu yang
banyak penegasan ke mereka, jadi aku lebih bawanya lebih santai. Aku juga ngobrol sama anak-anak santai, cerita-cerita, dan aku bilang kalau kalian ada masalah apa-apa ya cerita aja, meskipun kalau nggak ke aku juga ke yang lain juga nggak apa-apa. Dan ternyata juga anak-anakku dengan aku kayak gitu, mereka ternyata juga santai ke aku. Mereka cerita-cerita masalah pribadinya, masalah kuliahnya, bahkan sampai masalah cinta. Mereka itu cerita ke aku gitu. Jadi ya aku seneng juga. Oh ternyata mereka juga open buat aku juga open buat mereka. Kayak gitu sih kalau dari Majak sih ya. Oke, jadi lebih ke santai ya, biar Iya. sama itu nggak ngerasa ada batasan lah, terlalu ada batasan. Nah itu, aku mau ngilangin itu Buka sih, ya. batasan antara anak 20 sama 19. Kalian nggak boleh ada sungkan-sungkanan, tapi tetap ada sopan santun dan tata krama. Berarti dari Kahimi Majak sini siap untuk deep talk ya sama. Woi, iya banget. Sampai jam 1 sampai subuh pernah itu deep talk ya. Oke. Ganti pertanyaan nih buat Kak Rimba sama Kak Abbas. Bukan asli Malang kan ya? Iya bukan, tiba dulu kali ya. Di Malang ini ngontrak apa ngekos? Sebenarnya kalau aku sendiri aku ikut temen kayak gitu, jadi nggak ngontrak, tapi aku kalau ditanyain di mana ngontrak kayak gitu biar pertanyaannya enak gitu sih, aku ikut teman. Nggak tahu kalau Abbas. Sama aku juga ngontrak kok. Ya segitulah. Nah Lebih enak. kalau gini, kan ngontrak deh. Kalau sahur gimana nih? Menunya menu sahur sehat apa sahur yang buru-buru seadanya aja gitu gimana? Siapa dulu Rim? ya. Oke, siapa dulu nih? Abbas dulu. Aku dulu. Abbas dulu deh, Kak Abbas dulu. Kalau sahur ya, kalau di kontrakanku tradisinya itu nggak boleh semuanya tidur. Semuanya nggak boleh tidur bareng semuanya. Jadi harus ada satu orang yang nggak tidur buat bangunin sahur. Kayak gitu. Jadi yang lebih sering aku sih suruh bangunin sahur. Kalau masalah makanannya favorit ya selama ini favorit kita soto semanggi. Soto semanggi belakangnya Kopi Studio Sua. Di situ ini. Bukan favorit sih, lebih ke terpaksa. Gak ada lagi ya. Kita buka itu biasanya jam 3:04 gitu. Itu baru buka puasa sih. Sahur ya. Baru sahur. Jadi ya kita yang terdekat aja dan yang simple. Dan baru 2 hari kemarin kita nemuin ada warung prasmanan terdekat. Nah, kita pindah nih dari soto kita ke prasmanan. Lebih sehat lah, ada sayur-sayurnya juga. Aduh mbak nih. Bentar Kak, ada pertanyaan lagi nih yang harus dijawab. Bukan buat Kak Rimba. Oh, Rimba ya. Oke. Tadi kan kalau Kak Abbas bangunin teman-temannya ya. Benar. Kalau Kak Rimba ada yang bangunin nggak kira-kira ini? Astagfirullah. Alhamdulillah saya tidak pernah tidur, jadi tidak usah dibangunin, tidak apa-apa. Enggak, saya kalau malam sering nge-game sih sama teman-teman rumah. Overthinking? Astagfirullah. Mungkin. Enggak lah, biasa lah. Overthinking emang penyakit anak kuliah nggak sih? Udah biasa lah. Tapi mungkin emang dari umur-umur yang semester 4 kalau di D3 ya karena kita vokasi kan emang deket-deket mau TA kayak gitu. Udah waktunya nggak sih emang harus serius kayak gitu. Tapi emang kayak kapan ini seriusnya kayak gitu. Jadi overthinkingnya lebih kayak gitu sih. Terus kan ya gitu sih. Tadi yang sahur gimana? Jadi aku jawab nggak? Oh, jauh dong, jauh. Sahur sehat nih kayaknya nih. Enggak. Jadi di rumah mungkin sih seminggu ada paling itu emang di rumah ada nugget sama ayam instan lah kayak gitu, ayam yang tinggal digoreng terus jadi terus emang anak-anak tinggal ya udah masak nasi ditinggal terusan ya udah tinggal masak nugget sama jarang sih alhamdulillah belum sahur mie sih. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau Karimba sendiri ini bagian tim makan atau tim masak ya? Alhamdulillah di kontrakan tuh emang kayak ngurusin sendiri sih. Jadi kalau mau makan itu masak sendiri. Tapi emang kadang nitip. Tapi emang jarang kayak gitu. Soalnya emang masaknya bareng-bareng sih kalau di kontrakan kayak gitu. Oke. Jadi emang itu ya, emang udah kayak khasnya anak kontrakan ya. Bener. Kalau bareng. Ribetnya kalau di kontrakan itu bukan sahur malahan. Ribetnya pas buka. Karena hari ini takjil apa kayak gitu. Kayak terusan kan kayak kadang kalau aku sendiri nih, kadang kan rapat gitu. Terusan itu kadang nggak enak kalau nggak ikutan beli. Makanya itu kalau keluar itu kalau nggak gantian itu nggak enak gitu sama teman-teman karena ya itu repot banget kalau beli takjil kadang beli esnya inilah itulah kayak gitu banyak lah macamnya kayak gitu sih. Iya.
Sekarang kan tadi bahas takjil ya, sekalian lah mau tanya. Gini di Malang ini takjil yang paling laris saat buka apa ya? Kak Riris mungkin menjawab. Atau paling favorit boleh deh. Kalau takjil di Kota Malang ya, kayaknya nggak cuma di Malang aja, kayaknya di semuanya sama aja ya kalau menurutku. Es tetap jadi favorit, kayak es buah, es teler gitu, itu tetap jadi favorit. Soalnya mau apalagi kalau takjil itu gorengan mungkin. Oke, gorengan. Mungkin ya barangkali ada bedanya sih, kan di Malang kan hawanya kan lebih dingin, apalagi sekarang kan mau ada maba kan, hawa maba kan dingin ya. Iya. Barangkali orang-orang di Malang ini karena dingin udah nggak minum es atau gitu gimana. Terus buat temen ke kakak-kakak semua nih, kalau ngomongin ngabuburit, apa sih yang dilakukan sama kakak-kakak ini ngabuburit? Mungkin ada yang olahraga, ada yang rapat, magang, atau mungkin ngegame. Dari Kak Abbas. Sebenarnya kalau ngabuburit ini aku nungguin Rimba sih. Kemarin janjian kita mau basket bareng. Tapi nggak pernah kesampaian. Ini ankle masih sakit ya Rim. Sabar Rim ya. Jadi kalau aku ngabuburitnya tuh pertama kadang juga olahraga ya basket ya tipis-tipis lah ya. Deket-deket kontrakan aja. Kalau kayak gitu magang. Jadi kadang lemburan itu sampai maghrib gitu kan. Jadi lemburnya sekalian ngabuburit. Dan selain itu juga paling juga ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu ya, main-main sama anak-anak, cari takjilan, sekalian ngabuburit lah ya, ngabuburit. Iya, ya itu kalau dari aku gitu sih. Dari Kak Riris. Oke, kalau aku pribadi ngabuburitnya itu karena aku asli Malang ya, otomatis aku bantu orang rumah untuk nyiapin buka puasa, kayak bantu masak kayak gitu. Terus kalau misalnya Terus kalau misalnya di rumah nggak bikin takjil gitu, sambil ke pasar Ramadan kan ada tuh kan biasanya selama Ramadan itu beli es apa gorengan kayak gitu. Sama karena aku punya bisnis juga gitu, karena tuntutan dari perkuliahan juga kan kebetulan Bitkom sendiri itu untuk mahasiswanya itu harus punya bisnis kayak gitu. Jadinya sambil ngejalanin bisnis mungkin ya sama COD atau ngirim paket ke ekspedisi kayak gitu sih. Kak Rimba mau nambahin mungkin? Kalau aku sih paling random sih, tapi ya paling utama beli takjil. Kalau sore-sore yang ngegame. Akhir-akhir ini sih alhamdulillah ada yang ngajakin olahraga kayak gitu. Jadi akhirnya olahraga. Terus kan sempet terakhir pengen banget itu ini takjil hunter lah kayak gitu. Jadi cari orang-orang yang ngasih. Kapan hari sempet sih, tapi cuma dapat takjil soalnya habis ada acara itu kan. Terusan ya udah di masjid, tapi nggak sampai makan, jadi takjil doang. Tapi itu aku bener-bener cari orang ngasih makanan sih. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau semisal kakak-kakak sekalian kan ini kan semester 4 kan ya, maksudnya udah magang kan. Magang ini kalau di bulan Ramadan ini termasuk ngabuburit atau mungkin agenda tuntutan atau mungkin agenda yang wajib ya kayak gitu. Dari Kak Abbas ngomongin magang aku doang ya magang ya. aku udah. Oh, Riz belum ya? SI tahun ini semester berapa? Sebenarnya kan semester depan, cuman emang aku sok-sokan ambis aja makanya magang kayak gitu. Enggak dong. Kalau ngomongin magang sama buka puasa ya? Ngabuburitnya apa termasuk? Kalau dari aku itu tuntutan sih. Ya, jadi bukan dibilang ngabuburit ya, kita santai, kita fun, jalan-jalan kadang gitu kan, nyari takjil, kita olahraga. Di situ kita olahraga otak kali. Jadi sebenarnya bukan ngabuburit sih itu, memperkerjakan otak aja, lebih produktif lagi. Gak tau kalau Rimba nih gimana nih? Kalau aku emang nggak yang sering sih. Jadi kan aku ikut kayak tim humasnya dari vokasi tuh. Jadi emang kalau ada berita dan emang lagi giliran upload, jadi kan ada timnya kayak gitu. Jadi kalau jadi ada berita ya udah terusan Rim waktumu upload ya udah tinggal upload kayak gitu, tinggal upload di website kayak gitu doang sih. Nggak yang ribet-ribet sih magangku, alhamdulillah kayak gitu sih. Ini magangnya penuh duka apa suka kira-kira buat kakak ini? Ayo jujur. Duka. Tanpa alasan sudah langsung jawab suka atau duka. Setengah-setengah sih. Sukanya ya emang dapat pengalaman baru yang emang
nggak seberapa lah. Jadi cuman belum dapat yang gimana. Dukanya emang aku di magang nggak ngerasain feel magang ya. Aku nggak tahu lagi sih kalau di magangnya Abbas ya. Tapi kalau di magangku itu nggak dapet kayak istilahnya SPV-nya gitu loh, yang bimbing kita ntar kita ngapain kayak gitu. Jadi nggak dapet pembimbing lah. Jadi kita bingung, jadi lontang-lantung dan emang belajar sendiri sih jatuhnya kayak gitu sih. Kalau dari aku ya Rim ya, ya emang kita kayak staf magang pada umumnya ya, kita juga kerja ya. Kita juga kerja mungkin sama kayak Rimba kerja juga, cuma bedanya SPV tadi ya. Nggak ada SPV-nya, langsung terjun sendiri Rimba ya. Kalau dari aku, kenapa aku bilang duka ya, mungkin itu dukanya dari awal puasa sampai sekarang itu belum bisa pulang. Itu dukanya sih dari aku. Dan dukanya itu sering lembur juga. Mohon maaf ya kalau SPV gue dengerin ya. PJJ gue dengerin, mohon maaf ya. Kebanyakan lembur gitu. Lembur ya. Ya itu mungkin jadi salah satu sambatanku pernah waktu itu ya, sambat kebanyakan lemburnya. Tapi overall kekeluarganya terbangun di magangan. Jadi ada funnya juga, ada suka dukanya sih ada. Oke, semoga kakak-kakak sekalian yang tim magang ini tetap dikuatkan ya nanti. Amin. Kembali ke himpunan ya kak ya. Jadi apa sih agenda himpunan yang terkendala akibat adanya puasa ini kayak gitu? Kak Riris mungkin mau jawab. Mungkin kalau yang terhambat karena puasa nggak ada ya, karena kemarin sudah sempat dilaksanain juga kayak buka puasa bersama sama bagi-bagi takjil. Mungkin itu sih untuk sebenarnya ada sahur on the road juga sama kayak Hima Jaksit, cuman tahun ini nggak dilaksanain karena itu tadi untuk kita mencari amannya aja, karena untuk staff Himbi sendiri kalau dilihat-lihat itu lebih banyak ceweknya yang ada di Malang kayak gitu daripada cowoknya. Nah, sedangkan kalau sahur kan kita dari dini hari bahkan kan kita menyiapkan untuk bagi-bagi itu sahurnya. Jadinya untuk keamanan juga dan kondisinya kayak gini, akhirnya untuk tahun ini kita tiadakan terlebih dahulu. Tapi setidaknya sudah ada proker selama bulan Ramadan inilah yang sudah berjalan kayak gitu sih. Iya, dari Kak Rimba. Kan ini tadi Hima dong. kok aku? Ya mungkin BEM juga ada lah. Mungkin ada sih. Kalau agenda ada dong pasti. Ya ntar kalau emang pengen tahu agenda selama puasanya anak-anak BEM kan tinggal dilihat aja di Instagramnya BEM kayak gitu sih. Oke, siap Pak Minko. Dari Kak Abbas. Sorry potong. Aku mau tanya nih ke Rimba nih. Puasa nggak sih Rim? Kau ngeluarin rokok Rim? Puasa dong. Jadi Kak Abbas tadi pertanyaan mungkin Oke. yang terkendala akibat adanya puasa ini. Sorry ya, kaget tadi Rimba ngeluarin rokok sama. Kalau agenda Himajaksi overall belum terkendala ya. Semoga nggak ada kendala ya sampai selesai agenda. Dan 27 Selasa besok itu ada kuliah tamu dari Majaksi. Mungkin kendalanya itu ya biasalah, kendala sama tanda tangan dosen yang susah dihubungin, hilang-hilangan segala macamnya, biasa kayak gitu. Dan kendalanya anak-anakku kan lagi puasa, terus disuruh ngalor ngidul nyari tanda tangan, itu kasihan sih, panas-panas siang-siang gitu kan. Itu kendalanya mungkin di situ. Oke, tapi mungkin walaupun ada kendala kan tetap dari teman-teman himpunan maupun BEM kan juga tetap pasti ada proker yang berjalan kan, kayak bukber, sound the road kayak gitu. Tetap Pasti. Kita sekarang bahas tarawih ya. Sedikit aja. Cuman mau tanya, walaupun ya saya di sini aku berusaha yakin buat kakak sekalian ini pasti tarawih kan ya, pasti tarawih. Nah, kakak ini tim tarawih 8 rakaat apa 20 rakaat sih, Kak? Kak Ririn. Kalau aku tim 20 sih. Tim 20 ya. Tim 20. Kak Abbas? Rimba dulu deh kayaknya. Kalau aku dulu pas sebelum pandemi, karena emang seringnya di Sidoarjo 20. Karena ikut rata-rata Masjid NU kan 20 gitu. Tapi akhir-akhir ini karena emang sering diajak teman kontrakan dan teman kontrakan rata-rata Muhammadiyah, jadi ya udah ikutnya 8 rakaat, tapi aslinya ya sama aja kayak gitu. Dan lamanya itu sama sih, karena kan kalau 20 itu pakai surat pendek. Nah, iya iya beberapa emang kayak gitu. Lah ini kalau 8 yang temanku itu biasanya ngabisin 1 juz kayak gitu. Jadi jatuhnya sama aja lamanya kayak gitu sih. Ya kayak gitu sih. Mungkin dari Bapak Abbas. Iya, gimana jawabannya? Sama sih kayak Rimba ya. Diajakin teman-teman juga, tapi ngajakinnya
Beda lagi juga. Bukan ngajakin tarawih nih wajahnya. Ya, kalau dari aku sebenarnya aku tim 20 rakaat. Tapi karena di Malang ini belum pernah tarawih juga. Ya jujur-jujuran aja ya. Aku belum pernah tarawih di Malang ini, jadi belum pernah nih ngerasain tarawih di Malang kayak gimana. Mungkin Rimba tahu 8 rakaatnya di sini kayak gimana, 20 rakaatnya gimana. Riris yang Malang sendiri tahu. Ya mungkin ntar lagu tarawih ya. Oke, siap. Semoga ya. Iya. Sebenarnya di sini nggak ada maksud membedakan sih antara 8 atau 20 kan sama aja. Yang penting kan dilihat dari niatnya juga kan gitu. Yes, betul. Siap. Boni mau tanya, Bang? Mungkin pertanyaan terakhir ya buat Kak Riris. Karena Oke. malam takbirnya di Malang, Mm-mm. udah ngeplan apa ini? Ada kegiatan apa aja? Kalau untuk malam takbir sendiri kayak dari tahun-tahun sebelumnya sama aja sih, kayak nyiapin buat lebaran besok, kadang bantu orang tua masak juga karena di hari lebaran pertama itu keluarga besar itu saling berkunjung ke rumah saudara masing-masing gitu loh. Jadinya ya nyiapin kayak masukin kue atau bantu masak, kayak mungkin ya bersih-bersih rumah juga kayak gitu aja sih. Biasa aja, nggak yang kayak gimana-gimana. Tapi kayaknya walaupun kayak gitu kalau bagi cowok repot ya itu ya. Repot Iya ya. sih, Repot banget. kayaknya iya. Oke, karena tadi udah pertanyaan di terakhir, tapi ini aku mau itu dong minta closing statement dari kakak-kakak sekalian. Dimulai dari Kak Rimba dulu, closing statement buat podcast kali ini. Tentang apapun deh, boleh. Oke, dimanapun Pesan kesan Ramadan. Oke. Closing statement sih, dimanapun kalian tetaplah berjuang meskipun emang nggak kelihatan perjuanganmu kayak gitu. Kayak gitu sih. Hanya untuk diri sendiri ya. Enggak dong. Enggak, ya buat semua orang lah kayak gitu. Emang soalnya kan lagi berat-beratnya sih masa-masa ini. Mungkin dari yang lain lah. Siapa dulu deh? Dari Kak Riris dulu. Gak ada sih, oke. Mungkin untuk closing statement buat teman-teman yang ada di rumah tetap semangat meskipun kondisinya masih kayak gini. Terus kalau bisa cari kegiatan yang lebih positif lagi, kayak jangan terlalu sering rebahan kayak gitulah. Cari yang lebih bermanfaat. Mungkin kayak ikut lomba di luar sana kan juga banyak kayak gitu. Jadikan hari-harimu itu lebih bermanfaat kayak gitu. Kalau aku pribadi sih time is money kayak gitu. Mantap. Tuh. Imbis banget, bitkom banget ya. Bitkom banget. Kalau dari aku sendiri setuju sih sama Ririn. Ririn nih. Gara-gara tulisan Ririn nih. Setuju sama Ririn sih. Jadi kita harus lebih memperbanyak kegiatan positif ya. Jangan terlalu banyak rebahan. Kalau kita bisa nyari kegiatan lebih positif daripada rebahan, ya mungkin rebahan kita nggak bisa nyalain itu negatif ya. Ya itu nggak bisa dibilang negatif, nggak bisa dibilang positif juga. Tapi kalau seandainya kita bisa nyari kegiatan yang lebih positif lagi, kenapa enggak gitu. Ya contoh tadi kita olahraga, kita kesibukan apa bisnis kayak Riris tadi, kayak Rimba tadi apa kesibukannya? Random. Random ya. Random aja sih, Bas. Random ya. Kalau dari aku dari tahun kemarin kan kita ada pandemik, jadi lebih kalau yang kemarin kita transition, kalau sekarang kita struggling. Kita gimana cara kita menghadapi pandemik. Jadi kita banyak pembelajaran. Kalau aku ada analoginya kayak gini. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin itu sebagai masa lalu, hari ini sebagai kenyataan, esok sebagai masa depan. Kemarin sebagai masa lalu kita belajar dari masa lalu supaya kita bisa jadi lebih baik lagi di kenyataan hari ini, dan kenyataan hari ini kita siapin buat apapun yang terjadi di masa depan. Kita siapin apapun yang terjadi di masa depan karena kita nggak ada yang tahu masa depan itu kayak gimana. Kita nggak tahu kita besok bakal kayak gimana. Jadi kita siapin semuanya di hari ini buat kedatangan hari esok. Mantap. Keren. Boni silakan. Mungkin karena ini podcastnya bisa diakses sama seluruh warga vokasi, mau titip pesen nggak? Ke siapa gitu kayak ngode-ngode. Rimba sih, banyak kode-kodean Rimba ya. Kalau nggak ada nggak apa sih. Nggak harus ada kalau ini. Buat Bapak, doakan saya bisa pulang ya, Pak. Ini sekali. Kok aku masih mikir gitu. Ngomong apa ya? Mungkin buat teman-teman himpunanku sendiri ya, himpunan bisnis digital dan e-commerce, tetap semangat apapun keadaannya. Kalian itu sebenarnya bisa.
jangan bilang nggak bisa, kayak kadang bilang aduh nggak bisa nih Kak, kayak gitu. Kalau misalnya disuruh gitu kayak udah bilang nggak bisa dulu, jangan nyerah dulu lah pokoknya. Kalian itu harus berani mencoba terlebih dahulu biar tahu apa sih yang kalian nggak bisa, kayak gitu. Semuanya itu sebenarnya bisa kok kalau misalnya kita berani untuk melangkah, kayak gitu. Pikir buat siapa ya? Kalau aku kontrakan. iya sih, kayaknya buat teman-teman kontrakan. Mau ngomong kasar tapi gak enak gitu kan. Jadi buat teman-teman, oh disensor ya? Boleh nggak nih? Langsung ya. Jadi buat teman-teman kontrakan, ayo Rek, kita bisa melewati puasa-puasa ini. Jangan mokel. Terus kalau buat ya salam buat dosen juga ya, Pak Bu, gitu. Kita mohon gitu ya di kebijaksanaannya, apabila ada kesusahan dari kita tolong dibantu lah gitu ya. Kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri lebih ke ini sih, semangat Rek buat semuanya yang lagi magang, yang lagi kuliah. Semangat, meskipun yang kuliahnya online tetap semangat. Pasti ada keseruan plus minusnya, itu pasti ada sih. Dari offline sendiri gimana, dari online sendiri gimana. Terus buat himpunanku, semangat Rek, kalian keren banget ya. We love you. Kenapa siapa? Karena aku sendirian di sini. Ya, I love you guys. Ya semoga aja kalian bisa menjaga semangat kalian dari awal sampai akhir. Jadi kayak pelari maraton, jangan kayak peluru. Oke, karena udah di akhir podcast nih ya, mau bilang ke para praktisi, podcast ini ada setiap tanggal 1 tiap bulannya. Terus mau ngucapin juga buat selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kami semua di sini. Ditunggu lagi podcast berikutnya. Bisa request kok siapa yang mau diundang. Iya. Terus juga aku sama Boni sebagai host juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rimba, buat Kak Abah, sama Kak Riris yang udah menyempatkan waktunya buat mau hadir jadi narasumber pada podcast kali ini. Cukup Bon? Cukup. Oke, terima kasih buat para praktisi. Semoga pada bulan Ramadan kali ini kita tetap dikuatkan dalam menjalankan kegiatan ataupun hal-hal lain yang harusnya dilaksanakan kayak gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah praktisi. Ya, dadah. Thank you ya. Thank you Putra, thank you Boni, thank you udah diundang ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perhub Santai episode Kicauan Praktisi. Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu. Kalian bisa cek konten menarik kami lainnya di YouTube, Instagram, Spotify, BEM Vokasi UB. Sampai jumpa praktisi.